Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Aisyah Purnama SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bukit Tinggi. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Bukit Tinggi. Presentasi saya kali ini adalah tugas modul 1.4 A6 demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dihasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tiga sisi dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menstabilkan identitas. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Contoh, variasi kalimat yang digunakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh variasi kalimat yang digunakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Ya, bisa saja kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu peroleh, tapi ada hal yang menjadikan orang lain menjadi rugi. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contoh validasi kalimat yang akan digunakan, apa keyakinan yang akan kita percayai? Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Apakah tindakanmu sudah mencerminkan keyakinan kelas? Adapun kasus satu yang akan kita pecahkan di sini adalah yang kita gunakan sebagai segitiga restitusi. Kasus satu, sudah beberapa hari ini Hamzah sering datang terlambat ke sekolah dengan penampilan kuyu dan mata merah. Beberapa guru sudah mulai komplain karena Hamzah hadir sampai setengah jam setelah bel berbunyi. Tentu saja hal ini mengganggu pembelajaran yang sedang berlangsung di kelas. Pak Zulfahmi sebagai guru olahraga merasa perlu menemui wali kelas Hamzah. Kemudian Pak Zulfahmi menemui Bu Mary menceritakan hal tentang Hamzah yang sering terlambat akhir-akhir ini. Bu Mary selaku wali kelas merasa perlu bertanya kepada Hamzah tentang latar belakang kenapa beberapa hari terakhir ini Hamzah terlambat. Bu Mary menggunakan segitiga restitusi untuk menindaklanjuti masalah Hamzah. Dimulai dari memanggil Hamzah ke dalam kelas, saat itu kebetulan jam kosong. Maka Bu Mary meminta Hamzah untuk menemui di ruang yang kebetulan adalah labor, karena Bu Mary mengajar IPA biasanya akan sering di labor IPA untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakai dalam percobaan untuk beberapa kelas nantinya. Maka Hamzah menemui Bu Mary di labor IPA sebagai fungsi Bu Mary sebagai wali kelas Hamzah. Silakan duduk Hamzah. Hamzah ya. Dari yang ibu cerita dari guru lain yang masuk yang pertama, Hamzah sering datang terlambat. Ada enggak alasan atau latar belakang Hamzah kenapa Hamzah datang terlambat? Karena saya tidak
tidur lambat, dan juga saya berjalan ke sekolah. Tidurnya terlambat berjalan ke sekolah. Ya, kalau Hamzah itu bangun, ada nggak yang membangunkan kalau pagi pagi Hamzah? Ada yang membangunkan. Kira-kira jam berapa dibangunkan? Setengah 6 udah bangun. Terus Hamzahnya sholat. Kemudian kenapa terlambat? Tidur. Oh, tidur lagi. Jadi Hamzah setelah sholat tidur lagi. Jadi ketiduran. Jadinya ke sekolah datangnya terlambat. Gitu. Jadi ke sekolah naik angkot atau jalan kaki? Jalan kaki ke sekolah. Jadi datang terlambat. Udah berapa kali Hamzah terlambat? 3 kali. Nah, kalau menurut Hamzah bagaimana? Apakah kalau kita terlambat itu adalah suatu kebanggaan atau bagaimana? Enggak ada. Ada suatu kesalahan atau suatu yang ada enggak keyakinan atau prinsip Hamzah atau keyakinan kelas yang sudah kita buat kemarin, ada enggak kira-kira di dalam keyakinan kelas itu yang Hamzah langgar? Ada, tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat, kita sepakati bersama-sama keyakinan kelas yang kemarin kan. Berarti kan sanksinya bukan sanksi dari guru atau dari sekolah. Nah, kalau kesepakatan kelas berarti sanksinya adalah kelas sendiri atau dari Hamzah dan teman-teman yang lain. Ya kan Hamzah? Iya. Nah, jadi menurut Hamzah setelah ini apa yang Hamzah lakukan? Kalau ternyata Hamzah merasa ini melanggar keyakinan kelas yang Hamzah buat, apa yang Hamzah lakukan lagi? Tidak datang terlambat. Hamzah berjanji tidak akan datang terlambat. Mudah-mudahan nanti setelah ini Hamzah tidak akan datang terlambat lagi ya. Apa yang Hamzah rasakan dengan keyakinan kelas yang dibuat kemarin? Sudah sesuaikah dengan Hamzah sendiri atau hanya sesuai dengan teman-teman saja? Belum sesuai dengan Hamzah belum sesuai dengan Hamzah sendiri. Kalau mengenai ada hubungan dengan keterlambatan sudah sesuai atau belum? Belum. Harusnya bagaimana? Sesuai mendekati waktu. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Itu yang Hamzah yakini ya. Jadi setelah ini Hamzah akan berubah dan tidak datang terlambat lagi. Dan tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Itu yang Hamzah yakini. Iya. Ibu berharap mudah-mudahan keyakinan kelas itu akan terus berlanjut sampai kita selesai di kelas 7 dan berharap Baiklah, kasus kedua, siswa kelas 7 baru saja menyelesaikan ulangan harian IPA yang pertama, yaitu tentang pembahasan sains. Hasil dan nilai ulangan IPA hari ini sudah akan dibagikan oleh Bu Mary. Setelah menerima hasil ulangan IPA, beberapa siswa ada yang kecewa, banyak juga yang tersenyum, bahkan tertawa. Tidak terkecuali Naurah. Dengan bangganya, Naurah memperlihatkan pada teman-temannya hasil ulangan IPA-nya yang bernilai 100. Kemudian, melirik kepada Gina yang tampak kecut melihat nilai ulangan IPA-nya. Naurah yang melihat itu tersenyum sinis dan berkata, Gina, kenapa nilai ulangan pasti rendah itu? Jangan sok tahu, lihat saya akan selalu belajar dan rajin. Hasil ulangan saya lebih bagus dan tidak seperti nilai Gina yang ikut menyela dan tertawa. Hal ini membuat Gina sedih dan Gina menangis. Beberapa teman mengadukan hal ini pada wali kelas itu Bu Mary. Kebetulan wali kelas sedang berada di kantor. Maka wali kelas meminta teman tersebut untuk memanggil Naurah untuk mengkonfirmasikan hal ini. Bu Mary merencanakan pemecahan kasus ini menggunakan segitiga restitusi.
Naura berejek-ejekan dengan Lina. Bagaimana sih bisa? Saya bangga dengan hasil Naura, soalnya Zina hasil latihan matematikanya rendah, Bu. Jadi diejek-ejekin, Jadi membanggakan diri sendiri. membanggakan diri sendiri karena nilainya lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam manusia itu kan nggak sempurna. Kadang-kadang si manusia itu bisa salah, bisa benar. Kadang-kadang nilai bisa tinggi, bisa tinggi. Kalau benar, Benar. kesalahannya harus tinggi sendiri. Gimana juga kesalahannya harus tinggi sendiri. Kalau menurut Nora bangga nggak dengan melakukan Naura bisa sedikit kesana ya, Bu. Soalnya kalau diejek-ejek mungkin hatinya Zina kayak terasa disakiti gitu, Bu. Iya, tapi ada rasa bersalah karena begitu lainnya. Jadi ginanya merasa dirugikan, ginanya bangga, ginanya diejek, jadi ada perasaan bersalah terhadap teman. Sesuai ya, kalau ada teman yang diejek, nanti temannya bilang semuanya menurut nanti apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sudah kemarin. Kalau satu keyakinan kelas kita yaitu kita harus menghormati teman. Ini berarti ada keyakinan kelas yang ada nggak melanggar keyakinan kelas prinsip itu, ada nggak sanksi atau ini mungkin nggak dari ibu mungkinnya itu dari teman-teman ya, ada perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah berdiskusi dengan Bu Mili selaku wali kelas 72. Saya mengakui bahwa saya bersalah karena tidak mengikuti aturan dan tata aturan di lokal. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya dan akan mengikuti aturan yang dibuat. Setelah berdiskusi dengan wali kelas Bu Mary, Naura sudah bersalah dan akan mengikuti kesempatan kelas yang sudah ditetapkan, dan Naura akan melakukannya dengan baik, dan Naura akan selalu berjanji kesempatan kelas itu akan Naura tepati. Terima kasih, salam dan bahagia.